Nah, ketika kita sudah dapat semua formulanya, atau semua komponennya, maka kita bisa langsung substitusikan apa yang sudah kita dapat tadi ke dalam formula codingnya. Nah, itu akan lebih mudah ketika belajar statistik. Kita pahami dulu apa rumusnya, kita pahami dulu apa itu komponen-komponen yang ada di dalam rumus tersebut. Nah, baru kita substitusikan ke dalam formula yang intinya. Oke, kita substitusikan X0-nya, kita substitusikan 75, kemudian P-nya adalah 10, kemudian sigma FI kali CI adalah negatif 15, dibagi dengan N68. Kita operasikan dulu yang dalam kurung, ya, agar perhitungannya nanti tidak salah. Jadi yang pertama kita operasikan P dikali sigma FI kali CI dibagi N. Berarti P-nya tadi 10, sigma FI kali CI adalah min 15, kemudian N-nya adalah 68. Setelah kita operasikan, ketemunya kemudian ditambahkan dengan nilai X0 sesuai dengan formulanya tadi. Maka diperoleh rata-rata dari soal yang tadi kita bahas adalah 77,0205. Baik, untuk yang berikutnya terkait dengan ukuran pemusatan data, tadi sudah kita bahas terkait dengan min. Di bab yang kedua terkait dengan ukuran pemusatan data yaitu tentang median. Nah, median itu merupakan nilai tengah. Jadi median itu merupakan nilai tengah dari suatu data, baik sampel maupun populasi. Kita artikan median itu adalah nilai tengah. Nah, pada median itu dibagi jadi dua. Data kelompok juga median data tunggal. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu median data kelompok. Ingat di pembahasan berikut sebelumnya bahwasanya data kelompok itu identik dengan yang namanya interval. Oleh karena itu, nanti di bab median ini kita juga akan membahas terkait dengan data yang berbentuk interval. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memahami formula median, kita juga harus tahu dulu komponen apa saja yang terdapat pada formula median. Banyak formula median di buku-buku lain terkait dengan referensi lain formula median. Namun yang saya gunakan pada kesempatan kali ini saya ambil dari referensi yang mungkin berbeda dengan teman-teman semuanya. Jadi nanti akan saya definisikan dulu formula median yang akan kita pakai di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini formula median itu yaitu M atau median itu atau M sama dengan L0 ditambah P dikali dengan setengah kali N dikali F besar dibagi F kecil. Bedakan F besar dan F kecil. Apa itu F besar dan F kecil? Kita definisikan bersama-sama. Jadi saya ulangi lagi, formula median yang tadi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah L0 ditambah P dikali 1/2 atau setengah N dibagi F besar dibagi F kecil. Dengan definisinya, L0 adalah titik bawah atau lower limit atau limit bawah dari kelas median. P-nya itu adalah interval. Kemudian N-nya adalah total dari data atau total frekuensi. F besar adalah total frekuensi sebelum kelas median. F kecil adalah frekuensi kelas median. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi itu yang akan kita pakai sebagai mencari nilai dari median. Oleh karena itu kita harus paham dulu apa makna L0, apa makna P, apa makna N, F besar dan F kecil. Jadi itu yang akan kita pakai nanti. Kemudian setelah itu kita ketika mencari median data kelompok, yang terpenting langkah yang pertama bukan kita mencari komponennya, bukan. Ingat, ketika kita mencari median data kelompok, langkah yang paling utama dalam mencari data median data kelompok bukan kita mencari komponennya dari suatu rumus median itu, bukan. Tapi mencari dulu letak mediannya itu di kelas yang mana. Jadi kita
kita cari dulu letak mediannya di kelas yang mana. Nah, setelah tahu baru kita mencari komponen-komponen yang ada di rumus median. Nah, bagaimana cara kita mencari rumus letak median pada suatu data interval? Jadi, kita bisa lihat di slide itu, cara mencari median atau the location of the median class itu kita bisa cari dengan cara setengah kali N. Dengan N-nya itu adalah total frekuensi pada soal tersebut, total frekuensi data. Jadi totalkan, ketemunya berapa frekuensinya, itulah N-nya. Kemudian dikali dengan setengah. Nah, setengahnya itu, kenapa kok setengah, Pak? Karena setengah itu merupakan median kan nilai tengah, jadi dibagi dengan 2. Jadi 2 itu udah default-nya ya. Setengah itu udah default-nya. Berbeda lagi nanti dengan yang ketika mencari kuartil desil itu beda. Kita membahas median, setengah itu kenapa kok setengah atau kenapa 1/2 untuk mencari kelas mediannya? Ya karena median itu membagi menjadi 2 bagian. Itu. Oke, langsung saja ke bagaimana cara implementasi rumus tersebut ke soal. Kita bisa lihat. Nah, ini diberikan data contoh seperti di slide itu ada 6 interval. Interval pertama sampai interval ke-6. Ada beberapa nilai frekuensi tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari mediannya, maka langkah pertama menentukan kelas median. Nah, tadi rumus kelas median adalah 1 dibagi 2 dikali N. N-nya adalah total frekuensi. Frekuensi kelas pertama sampai dengan kelas ke-6 ketika ditotalkan itu mendapat nilai 68. Maka kita substitusikan ke rumus menentukan kelas median yaitu setengah kali N, maka didapat setengah dikali 68. Maka ketemunya adalah 34. Nah, di sini 34 ini perlu kita garis bawahi, 34 itu bukan merupakan hasil median. Tapi 34-nya itu adalah letak mediannya. Jadi 34 itu merupakan letak median. Yang mana letak median itu diartikan sebagai letak median terdapat di frekuensi ke-34 pada soal ini ya, pada soal ini. Maka dari itu perlu diingat di langkah pertama kita menentukan kelas median. Kelas median diperoleh 34. 34-nya ini bukan merupakan hasil kelas nilai median, tetapi letak kelas median di frekuensi ke-34. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua mencari komponen pada formula median. Nah, formula median tadi kita bisa lihat median sama dengan L0 ditambah dengan P dikali setengah N kali F besar dibagi F kecil. Maka kita perlu mencari komponen-komponennya. Yang pertama L0. Kita mencari L0. Bagaimana cara mencari L0? Ya, sebelum kita mencari L0, tadi kita lihat bahwasanya kelas median itu terdapat di frekuensi ke-34. Maka kita cari dulu frekuensi ke-34 itu di interval keberapa. Caranya bagaimana? Kita mulai dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama frekuensinya 1. 1 ditambah dengan frekuensi yang kelas kedua, 2 kan belum sampai 34 tuh. Ditambahkan lagi, jadi 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15. Ternyata masih belum 34. Maka dari itu kita tambahkan lagi ke frekuensi yang di kelas kelima yaitu tambah dengan 25. Nah, ternyata nilainya sudah melebihi dari 34. Artinya apa? Kalau kurang jangan, kalau lebih boleh. Maka dari itu di frekuensi 25 ditambah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 dan tambah 25. Ternyata frekuensi 34 itu terletak di antara interval 71 sampai dengan 80. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya atau kita bisa menentukan kelas mediannya terletak di antara 71 sampai 80. Nah, ketika sudah kita tahu kelas median di antara 71 sampai 80, baru kita bisa mencari komponen-komponen apa saja yang terdapat di formula median. Yang pertama L0. L0 adalah batas bawah kelas median. Kita tahu kelas median itu di kelas ke-5.
yaitu mempunyai batas 71 sampai 80. Karena yang diminta itu batas bawah, berarti adalah 71 dikurang 0,5. Kenapa 0,5? Jadi ada istilah limit bawah, limit atas pada statistik. Jadi 0,5 itu merupakan default. Jadi udah formulanya, limit bawah itu dikurang 0,5. Maka dari itu kalau kita berbicara masalah L0 atau batas bawah pada median, maka batas bawahnya dikurang 0,5. Itu udah defaultnya. Maka diperoleh berapa L0-nya? 70,5. Kita dapat L0-nya tuh. Nah, kemudian yang P itu interval. Interval itu adalah rentang antara titik bawah atau kelas bawah sampai kelas atas. Kita ambil misalkan 71 sampai 80, itu intervalnya adalah 10. Jadi P-nya kita udah ketemu 10. Kemudian N. N adalah total frekuensi. Frekuensi total diperoleh yaitu nilainya 68 dengan cara menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 5 sampai ditambah dengan yang terakhir, kelas terakhir itu 20. Maka ketemunya 68. Kemudian komponen berikutnya adalah F besar. F besar adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus tahu dulu makna dari suatu simbol pada formula-formula statistik agar kita dapat mendefinisikan atau kita dapat mencari tidak salah membedakan antara F besar atau F kecil. Contohnya seperti itu. Jadi F besar pada min tadi adalah frekuensi total sebelum kelas median. Kita tahu pada soal ini kelas mediannya adalah di kelas kelima. Berarti kalau frekuensi totalnya berarti kan kelas pertama sampai kelas keempat. Kita totalkan saja. Frekuensi yang pertama 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15. Kita totalkan ketemulah 23. Itu F besar ya. Frekuensi total sebelum kelas median. Nah, kemudian kelas median. Kelas median itu frekuensi kecil atau F kecil. Frekuensi kelas median didefinisikan sebagai F kecil. Nah, kita tahu kelas median di frekuensi kelima. Kita lihat frekuensi interval kelima, frekuensinya berapa? 25. Maka F kecilnya adalah 25. Nah, dengan begitu, komponen-komponen yang ada pada formula median, kita sudah punya semua. Kalau kita sudah punya, kita tinggal substitusikan ke formulanya. Nah, ini. Jadi langkah ketiga untuk mencari median adalah substitusikan hasil langkah kedua ke formula. Nah, langkah kedua tadi kan kita mencari komponen-komponennya. Nah, kita peroleh L0-nya 70,5. Maka kita substitusikan 70,5 ke formula median ya, ditambah dengan P-nya 10 dikali dengan setengah kali N setengah kali 68 dikurang dengan F besar ketemunya 23 dibagi dengan F kecil atau 25. Maka setelah kita hitung, kita peroleh yaitu 70 ditambah 10 kali 0,44. Jadi yang dalam kurung itu di dalam matematika, di dalam kurung mempunyai peran yang utama, artinya kita harus operasikan dulu, dioperasikan terlebih dahulu dari yang lain. Maka kita peroleh 10 dikali 0,44. Hasil akhirnya 70,5 ditambah 4,4, ketemunya adalah 74,9. Jadi mediannya ketemulah 74,9. Nah, kita bisa melihat bahwasannya di kelas median yang tadi, di kelas kelima adalah 71 sampai 80. Artinya apa? Berarti nilai median yang akan kita dapatkan nanti itu di antara nilai 71 sampai 80. Ternyata benar. 74,9 adalah terletak di antara 71 sampai 80. Nah, bagaimana jika nilainya itu tidak terletak di antara interval tersebut? Berarti mungkin ada salah perhitungan atau datanya yang disubstitusikan ke formula itu salah. Nah, jadi itu terkait dengan median. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, kita simpulkan bersama-sama terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kali ini. Ukuran pemusatan data adalah suatu teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana data tersebut terletak atau berposisi. Misalkan kita tadi membahas min,
Min itu kita bisa melihat bahwasanya rata-rata dari suatu kelompok apakah masuk dalam rata-rata kategori tinggi atau kategori rendah. Kemudian terkait dengan median, kita bisa melihat bahwasanya apakah misalnya kita membahas tentang suatu kelompok, apakah kelompok tersebut mempunyai berapa banyak yang memasuk dalam kategori tinggi, berapa banyak yang masuk dalam kategori rendah. Kita bisa melihat dari titik tengahnya atau mediannya. Jadi median ini sebagai pemilah antara data tinggi dan data rendah. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah ketika kita mempelajari suatu statistik, kita pahami dulu apa itu formulanya, kemudian pahami komponen yang ada pada formula tersebut, dan setelah itu baru kita mencari nilai dari komponen-komponen tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.